Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai pelayan Tuhan, kami mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bagi saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung dalam kebaktian ini, kami mengucapkan shalom. Kehadiran saudara-saudari menambah sukacita bagi kita sekalian. Mengawali ibadah ini, mari kita mendengarkan warta jemaat GBKP Runggun Gading Serpong. Kerjarani tanggal 12 Juli 2020. Informasi selebihnya dapat kita baca dalam grup WA GBKP Gading Serpong. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh berlimpah berkat Allah kepada kita. Hidup, pekerjaan, dan kemampuan untuk mengerjakannya telah diberikan oleh Allah. Allah memberikan dan memberkati segala yang kita kerjakan, dan dialah yang memberikan hasil. Dialah Allah yang mempunyai segala sesuatu yang ada pada kita. Dialah sumber kekuatan yang membuat kita mampu mengerjakan pekerjaan kita dan mempergunakannya. Oleh karena itu, kita patut bersyukur kepadanya. Melalui ibadah ini, marilah kita memuliakan Tuhan dengan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Sebagai tanda syukur, kita mempersembahkan yang terbaik dari hasil panen, pekerjaan, maupun usaha kita. Semua ini kita lakukan untuk memenuhi dan menopang pelayanan GBKP. Firman Allah berdasarkan Imamat 23 ayat 21. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 kita nyanyikan. Di dalam Yesus Kristus yang memampukan kita mempersembahkan hidup kita, dan dalam Roh Kudus yang memberikan hikmat dalam menggunakan segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran itu di atas mezbah itu. Invokasio yang diambil daripada Kejadian 8 ayat 20. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita puji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 410 ayat yang pertama saja.
tentang persembahan pesta panen. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu, kamu harus membawa buah-buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 epa tepung yang terbaik dan yang dibakar sudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Beserta roti itu kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kemudian kamu harus mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam harus menunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan beserta kedua ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian iman. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu kerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Imamat 23 ayat 15 sampai 20. Marilah kita memuji Tuhan dan bernyanyi pada Kidung Jemaat nomor 403 ayatnya yang pertama saja. Kita tahu bahwa Allah telah memberkati dan memberikan hasil atas pekerjaan kita. Namun, kekhawatiran akan kebutuhan hidup membuat kita kurang menjalankan firman Allah dalam memberikan yang terbaik dari hasil pekerjaan kita. Marilah kita merenungkan kesalahan yang telah kita lakukan. Kita masuk saat teduh. Marilah kita mengakui kesalahan dengan bernyanyi daripada Kidung Jemaat nomor 368 ayatnya yang pertama saja. Adakah kisah
kehendaknya, jemaat kami undang untuk berdiri. Sebagai hamba Allah, saya menyampaikan firman-Nya kepada kita sekalian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Matius 6 ayat 25. Kita bersyukur kepada Allah dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 39 ayatnya yang pertama saja. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita dengarkan satu pujian dari PCJ Sektor Bethlehem. Indahnya dunia ini, namun ku
Bacaan firman Allah bagian pertama yang diambil daripada Roma 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan kepada kita semua. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan pada kita pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya, serta menyaksikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang senantiasa hadir di dalam perjalanan kehidupan kami, untuk menemani kami, untuk memberi kekuatan bagi kami. Bapa, pada saat ini kami mau membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang menaungi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini dapat kami mengerti dan dapat kami nikmati dalam kehidupan kami. Secara khusus ya Bapa, untuk hamba-Mu yang Engkau pakai. Hamba-Mu ini juga penuh dengan keterbatasan. Oleh sebab itu, kiranya Engkau-lah yang berkata-kata melalui mulut hamba-Mu ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita diambil dari Bilangan pasal 15 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-21. Bilangan 15 ayat 17 sampai 21, demikian firman Tuhan. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri kemana kamu akan kubawa, maka apabila kamu makan roti hasil negeri itu, haruslah kamu mempersembahkan persembahan khusus bagi Tuhan. Tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu persembahkan sebagai persembahan khusus berupa roti bundar, sama seperti persembahan khusus dari hasil tempat pengerikan. Demikianlah harus kamu mempersembahkannya. Dari tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu menyerahkan persembahan khusus kepada Tuhan turun temurun. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Salam, salam sehat bagi kita semuanya. Tema kita, persembahan khusus bagi Tuhan.
pada saat kita mendengar kata persembahan atau memberi persembahan, kira-kira kesan apa yang ada dalam pikiran kita? Pada saat kita mendengar kata persembahan atau memberi persembahan, kira-kira kesan apa yang lahir dalam pikiran kita? Apakah mendengar tentang persembahan atau memberi persembahan itu hal yang menggembirakan, ataukah hal yang merugikan, bahkan menakutkan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai untuk persembahan adalah kata karab. Karab artinya sahabat, artinya karib, artinya ada hubungan dekat, bukan orang lain. Ini berarti antara pemberi persembahan dengan penerima persembahan atau alamat yang dituju pada saat memberi persembahan ada hubungan karib, ada hubungan akrab, ada kedekatan, hubungan antara yang bersahabat. Karena adanya hubungan kedekatanlah maka pemberi dan penerima persembahan memiliki relasi. Dengan demikian, persembahan bukanlah hal yang merugikan, tapi justru persembahan atau memberi persembahan adalah kesempatan yang penuh dengan sukacita. Untuk mendalami ini, mari kita mencari lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan dari ketiga bagian firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ini, baik dari invokasio, bacaan maupun dari bahan khotbah kita. Yang pertama dari invokasio kita, Kejadian 8 ayat 20, di mana Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memilih binatang yang terbaik. Setelah itu Nuh mempersembahkan binatang itu di atas mezbah kepada Tuhan. Peristiwa ini terjadi setelah air bah surut. Ini berarti peristiwa ini terjadi setelah Nuh dan keluarganya menerima kebaikan Allah. Setelah kasih penyertaan Allah, setelah kasih pemeliharaan Allah nyata bagi Nuh dan keluarganya, setelah itulah Nuh memberikan persembahan. Ini berarti Allah sudah terlebih dahulu melakukan kebaikan kepada Nuh, dan Nuh memberi persembahan itu adalah sebagai respon terhadap kebaikan Allah itu. Allah menyatakan kasihnya, memilih Nuh, mempercayakan Nuh, menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Kebaikan Allah itu diresponi Nuh dengan memberi persembahan kepada Allah. Itu yang pertama. Berarti Allah terlebih dahulu berbuat, baru Nuh meresponi dengan memberikan persembahan. Kemudian dari bahan bacaan kita, Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Bagian ini merupakan nasihat Rasul Paulus tentang bagaimana seharusnya kehidupan Kristen itu. Di sini Rasul Paulus menasihati jemaat Kristen supaya jemaat Kristen mempersembahkan tubuhnya. Mempersembahkan tubuh dalam hal ini tentunya bukan menyembelih tubuh atau membakar tubuh, tetapi mempersembahkan tubuh yang dimaksudkan adalah bagaimana supaya seluruh totalitas diri seseorang itu, baik pikiran, perbuatan, perkataan, seluruhnya itu boleh dilakukan atau dijadikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Jadi secara total, artinya penyerahan secara total, seluruhnya, bukan hanya sebagian. Bukan hanya telinga yang mendengar firman Tuhan, tapi mata melihat yang tidak baik, bukan demikian. Tapi seluruhnya, organ-organ
seluruh totalitas hidup kita itu dipersembahkan kepada Tuhan. Ada dua penegasan Paulus dalam teks ini. Yang pertama, frase persembahan yang hidup. Maksudnya penyerahan diri kita untuk hidup dalam kehidupan baru yang menjauhi dosa. Kemudian yang kedua, frase persembahan yang kudus. Maksudnya bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi sudah menjadi milik Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kudus. Oleh sebab itu, kita juga sebagai orang percaya hendaknya menjadikan kekudusan itu menjadi target hidup kita, selalu berjuang untuk hidup kudus, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Demikian dimaksudkan Rasul Paulus pada saat berkata persembahkan diri kita, berarti secara totalitas kita berjuang bagaimana supaya hidup kita semakin menyerupai Kristus. Kemudian dari bahan khotbah kita, kitab Bilangan, ini merupakan aturan-aturan persembahan yang diperintahkan Tuhan kepada umat Israel melalui Musa. Ini memang belum terjadi, sebab ini berlaku setelah umat Israel sampai di tanah Kanaan. Kata kunci ketika memberi persembahan yang terdapat dalam pasal ini adalah menyenangkan bagi Tuhan. Menyenangkan bagi Tuhan. Frase ini berulang kali disebut dalam pasal ini. Baik dalam ayat 3, ayat 7, ayat 10, dan ayat 14. Ini berarti tujuan utama dari persembahan itu adalah agar menyenangkan hati Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan berarti ada berbagai kriteria yang harus dipenuhi. Baik dari kualitas persembahan itu, ada tadi berupa tepung dan sebagainya. Kemudian tentunya juga orangnya, artinya bagaimana kualitas orang yang memberi persembahan itu. Jadi Tuhan bukan hanya terfokus kepada bentuk atau benda yang dipersembahkan, tapi tentunya juga Tuhan sangat ingin orang yang memberi persembahan itu adalah orang yang benar-benar takut kepada Tuhan. Dia memberi persembahan karena takut akan Tuhan atau hormat akan Tuhan. Dalam bagian ini Tuhan ingin mendidik dan mendisiplinkan umatnya untuk memberi persembahan dalam rangka menghormati Tuhan. Penegasan Tuhan bahwa Dialah pemilik tanah dan segala yang ada di atasnya atau hasil tanah itu. Ini penegasan Tuhan untuk mengingatkan umat Israel itu bahwa sesampainya kamu di tanah Kanaan dan setelah kamu berhasil, tanah yang kuberikan itu memberikan hasil, ingatlah bahwa akulah pemilik tanah itu dan segala yang ada di atasnya, atau segala sesuatu yang dihasilkan tanah itu adalah milik. Oleh sebab itu, sebagai tanda penghormatan umat Israel kepada Allah sang pemilik, umat Israel diwajibkan untuk memberi persembahan. Tentunya kembali kepada bahasa Ibrani, kata persembahan tadi, kedekatan, keakraban. Tuhan menuntut umat Israel untuk memberikan persembahan. Itu berarti sebagai tanda Tuhan mengakui bahwa hubungannya baik dengan umat Israel. Mengapa Tuhan menuntut umat Israel memberi persembahan? Itu sebagai tanda bahwa Tuhan mau menyatakan kita adalah bersahabat. Kita memiliki hubungan yang baik. Ini sangat jelas karena kalau kita pelajari Alkitab, Tuhan tidak pernah
meminta atau mewajibkan bangsa-bangsa lain memberi persembahan. Bangsa Asyur misalnya, bangsa Mesopotamia. Tuhan tidak pernah meminta kepada bangsa di luar Israel untuk memberi persembahan. Ini berarti jelas bahwa mengapa Allah meminta umat Israel untuk memberi persembahan, itu sebagai pengakuan Tuhan bahwa Dia memiliki kedekatan, Dia memiliki keakraban, Dia memiliki hubungan yang baik dengan umat Israel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah membebaskan umat Israel dari Mesir. Kemudian Allah menuntun umat Israel menuju tanah Kanaan. Dan nanti setelah tanah yang kutunjukkan itu memberi hasil, barulah kamu memberi persembahan kepada. Berarti Allah berbuat terlebih dahulu, baru Allah mewajibkan untuk memberikan persembahan. Dari ketiga bagian firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah kita ini, ada beberapa pokok perenungan yang menjadi penegasan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, sebelum Tuhan menyuruh memberi persembahan, Tuhan sudah lebih dahulu memberkati atau menunjukkan kasih-Nya. Itu nyata kita lihat dalam diri Nuh dan keluarganya. Nuh disuruh memberikan persembahan karena Tuhan sudah terlebih dahulu menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah. Kemudian yang kedua, Rasul Paulus menganjurkan untuk mempersembahkan tubuh karena sebelumnya sudah sangat jelas bahwa Tuhan kita Yesus Kristus menebus kita, atau dalam bacaan kita sudah menebus orang-orang Kristen Roma menjadi miliknya. Jadi wajar saja karena Tuhan telah menebus, sehingga Tuhan menuntut untuk dipersembahkan, karena setiap orang yang ditebus itu sudah menjadi milik Tuhan. Kemudian yang ketiga, dari bahan khotbah kita tadi, umat Israel disuruh memberikan persembahan, yakni setelah mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir dan setelah mereka memiliki aktivitas dan mendapatkan hasil. Artinya pada saat mereka masih sebagai budak, Tuhan tidak pernah menuntut mereka memberi persembahan. Tapi setelah mereka dibebaskan dari perbudakan dan memiliki penghasilan, setelah itulah Tuhan menuntut mereka untuk memberi persembahan. Jadi tentunya sangat adil. Tuhan itu mengharapkan kita memberi persembahan, itu sangat adil. Karena sebelumnya memang Tuhan sudah berbuat terlebih dahulu. Seperti lagu sekolah minggu, mengasihi karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi. Saya kira itu prinsip persembahan yang diperkenalkan oleh Alkitab. Setiap ada tuntutan untuk memberi persembahan, itu sudah pasti Tuhan sudah terlebih dahulu berbuat. Dengan demikian, melalui firman Tuhan ini, kita tetap diajak untuk dapat bersyukur, karena memang selalu ada alasan untuk bersyukur. Termasuk pada saat-saat situasi pandemi COVID-19. Memang kita bergumul, tapi sebagai orang percaya, kita tetap memiliki alasan untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk menghormati Tuhan melalui persembahan kita. Kemudian yang kedua, hal ini sehubungan dengan agenda gereja kita, khususnya gereja GBKP Garing Serpong, yang pada hari Minggu depan, Minggu tanggal 12 Juli, akan mengadakan pesta panen kerja raya. Tentunya sangat diharapkan supaya kita seluruhnya mengambil bagian dengan sukacita sesuai dengan kemampuan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau menunjukkan bahwa di masa-masa sulit pun kita tetap
terfokus untuk menghormati Tuhan, kita tetap bersemangat untuk memuliakan Tuhan, termasuk dari persembahan kita. Dengan demikian, tema kita memberi persembahan khusus bagi Tuhan ini akan tetap kita lakukan dalam segala waktu, termasuk di masa-masa COVID-19 ini. Kita sungguh percaya memberi persembahan khusus bagi Tuhan adalah kesempatan yang indah dalam hidup kita. Karena kita sungguh percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan motivasi memuliakan Tuhan itu tidak akan ada yang sia-sia. Tuhan yang Maha Kuasa yang akan tetap memberkati kita. Shalom, amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami diingatkan bahwa hal memberi persembahan itu adalah hal yang sangat indah. Karena antara pemberi dan penerima persembahan berarti ada hubungan baik. Pada saat kami memberikan persembahan khusus bagi Tuhan, itu sebagai tanda ada hubungan baik kami dengan Tuhan. Dan kami sungguh percaya, kami diajak untuk memberikan persembahan karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati kami. Kiranya Engkau yang menanamkan firman-Mu ini dalam hati kami, sehingga kami benar-benar boleh memberikan persembahan dengan sukacita sebagai bentuk ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan sama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan kembali. Tibalah saatnya bagi kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan ucapan syukur kita. Firman Tuhan tentang persembahan dari kitab Ulangan pasal 16 ayat 16b sampai ayat 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saat kita memberikan persembahan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 445 ayat yang pertama. Dia
Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan. Kami sudah boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas firman Tuhan. Kami juga sungguh bersyukur atas nyanyian pujian. Dan dalam ibadah kami ini, kami juga telah memberikan persembahan ucapan syukur kami. Kami sungguh berharap ya Bapa, supaya persembahan yang kami berikan dapat berguna untuk mendukung kegiatan-kegiatan pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Dan kami juga sungguh bersyukur karena dalam situasi pandemi COVID-19 ini pun kami sungguh merasakan bahwa Tuhan selalu membuka jalan sehingga kami tetap mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan, dan berkat-berkat yang Kau berikan itu dapat kami pergunakan untuk mencukupkan kebutuhan kami sehari-hari. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa khusus untuk seluruh jemaat kami, jemaat GPKP Gading Serpong. Kiranya Tuhan yang tetap memberi kesehatan, sehingga melalui kesehatan yang Tuhan beri, jemaat kami juga seluruhnya tetap dapat melaksanakan pekerjaannya, juga tetap dapat menjalankan atau mengelola usaha yang mereka tekuni. Berkati Bapa, baik pekerjaan, baik usaha, supaya semua boleh berjalan dengan baik, dan melalui pekerjaan dan usaha ini juga Tuhan akan memberikan rezeki bagi kami seluruhnya. Bapa, berkatilah kami, baik sebagai kaum Bapa atau Mamre, kaum Ibu atau Muria, permata kami, KAKR kami, secara khusus juga seluruh orang-orang tua kami Zaitun, supaya orang-orang tua kami ini juga tetap ada dalam keadaan sehat-sehat, baik orang tua kami yang tinggal bersama-sama kami maupun orang tua kami yang mungkin terpisah jauh dengan kami. Dimanapun mereka, kiranya Tuhan yang tetap memberkati. Kami juga mendoakan untuk seluruh jemaat-jemaat kami yang ada keluhan sakit penyakit, kiranya Tuhan yang memberkati. Mungkin ada juga yang dalam pemulihan kesehatan, proses pemulihan kesehatan, Tuhan juga yang tetap memberkati. Kami merindukan supaya seluruh jemaat GPKP Gading Serpong tetap ada dalam keadaan sehat-sehat. Bapa di surga, kami juga mendoakan secara khusus seluruh jemaat kami yang Tuhan pakai sebagai tenaga medis maupun seluruhnya yang bekerja di lingkungan rumah sakit. Kiranya Tuhan yang tetap memberkati, sehingga saudara-saudari kami yang bekerja di rumah sakit tetap ada dalam keadaan sehat-sehat karena Tuhan yang melindungi mereka. Bapa di surga, pada saat ini juga kami mau mendoakan untuk anak-anak kami yang masih kecil, kiranya Tuhan memberkati supaya mereka boleh bertumbuh dengan baik. Juga untuk seluruh anak-anak kami dalam masa-masa pendidikannya, khususnya pada saat-saat seperti ini, kegiatan belajar mengajar memang sungguh terbatas, tapi kami berharap supaya anak-anak kami jangan ketinggalan di dalam pendidikannya. Bapa di surga, kami juga mendoakan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan di GPKP Gading Serpong ini, baik penatua diaken, juga kami sebagai pendeta. Kiranya Tuhan yang tetap memakai dan memperlengkapi kami, sehingga semaksimal mungkin kami tetap dapat melaksanakan panggilan pelayanan kami. Bapa, kami berdoa untuk song leader, untuk organis, dan untuk seluruh yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, secara khusus juga untuk tim multimedia. Kiranya Tuhan yang tetap memberkati, sehingga seluruh pelayanan kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk perjalanan gereja Tuhan GPKP Gading Serpong ini. Bapa, tolonglah kami supaya gereja kami tetap boleh berjalan dengan baik, segala kegiatan boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kondisi kami saat ini. Secara khusus pada hari Minggu tanggal 12 Juli yang akan datang, kami akan melaksanakan pesta panen. Tuhan, dalam situasi seperti ini pun hati kami tergerak supaya kami boleh tetap menunjukkan rasa hormat kami kepada Tuhan
dan salah satunya adalah melalui pemberian persembahan ucapan syukur dalam momen kerja rani atau pesta panen. Kami juga tetap berdoa ya Bapak akan kerinduan kami supaya ada gedung GBKP Gading Serpong yang menjadi aset gereja Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati. Secara khusus panitia penggalangan dana yang sudah terbentuk, kiranya Tuhan yang tetap memberkati, tetap semangat, tetap bersatu hati. Jadilah masa-masa pandemi COVID-19 ini sebagai masa-masa kami untuk mempersiapkan secara lebih matang lagi supaya pada hari pelaksanaan penggalangan dana semuanya akan dapat terlaksana secara maksimal. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Bapak. Sebagai warga negara juga kami mau berdoa untuk pemerintah kami. Kiranya Tuhan yang memberkati supaya pemerintah kami juga tetap dapat memimpin bangsa ini dengan baik, sehingga bangsa kami benar-benar tetap ada dalam keadaan damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Kami datang dengan penuh kerendahan hati di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita masuk kepada tekad. Sungguh berlimpah pemberian Allah kepada kita. Apakah yang menjadi tekad kita? Ya Tuhan, aku berjanji melakukan perintah-Mu dengan menyerahkan hidupku dan mempersembahkan yang terbaik dari hasil pekerjaanku kepadamu. Firman Tuhan, jangan khawatir akan hari esok. Apakah yang menjadi tekad kita? Ya Tuhan, aku tidak lagi khawatir karena Engkau yang memelihara kehidupan dan keluargaku. Seperti Allah memelihara bangsanya, apakah yang menjadi tanggung jawab kita terhadap sesama? Ya Tuhan, aku berjanji untuk menggunakan pemberian-Mu menjadi berkat kepada gereja dan sesama manusia. Mari kita menguatkan tekad kita kepada Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 340 ayat yang pertama. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, persembahkanlah hidupmu, pergunakanlah pemberian Allah yang ada padamu. Jadilah saluran berkat bagi gereja dan bagi sesamamu manusia. Yang menjadi kekuatan bagi kamu, terimalah berkat dari Allah.
Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Kebaktian kita pada hari Minggu ini telah selesai. Mari kita renungkan agar bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Shalom dan